Jadi Ramadan itu adalah satu latihan bagi kita. Latihan, yang namanya latihan itu berarti kan gampang. Di Ramadan kita latihan karena tidak ada musuhnya. Ya, musuhnya setan diikat, maka kita di bulan Ramadan ibadahnya gampang, mudah. Ya kan? Nah, maka pertandingan sesungguhnya adalah di bulan Syawal ini. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'dah wa nasara abda wa azza wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrim min nuril fahmi wa ta'alaina min ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahib lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin, para asatijah yang saya hormati, para guru, ketua pengajian Bapak RT Asmawi beserta jajarannya, Bapak Subagio, Bapak Mansur yang saya hormati, juga Bapak Samsurijal, Bapak Ustadz Asman, dan juga para orang tua saya yang saya tidak sebutkan nama namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Sahibul Bait Bapak Topik beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan sehat, panjang umur, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, jamaah Majelis Taklim Al-Bani rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita ketemu lagi. Udah sekian lama, 2 bulan lebih ya, kita stop pengajian kita. Sekarang kita buka kembali. Alhamdulillah, Allah masih memperpanjang umur kita, diberi kesehatan sehingga kita ketemu kembali. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita selalu dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam adalah kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, ya alhamdulillah, ya Bapak Haji Lili Jarkalis bisa hadir. Pertama, saya masih mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, walaupun udah 1 bulan ini ya, 1 bulan, karena memang ada juga yang belum ketemu, ya masih ada Syawal, jadi mohon maaf lahir batin. Ada beberapa amalan yang harus kita kerjakan, yang harus kita istiqomahkan dari hasil Ramadan kemarin, ya. Jadi Ramadan itu adalah satu latihan bagi kita. Latihan, yang namanya latihan itu berarti kan gampang. Di Ramadan kita latihan karena tidak ada musuhnya. Ya, musuhnya setan diikat, maka kita di bulan Ramadan ibadahnya gampang, mudah. Ya kan? Nah, maka pertandingan sesungguhnya adalah di bulan Syawal ini. Maka bulan Syawal ini pertandingan sesungguhnya. Maka menang atau kalahnya di bulan Syawal. Yang latihan saja belum tentu menang, apalagi yang kagak latihan, ya. Nah, oleh karena itu mempertahankan lebih sulit daripada meraih kemenangan. Maka di bulan Syawal ini setan itu sangat gencar memusuhi manusia dengan kekuatan penuh, ya kan? Yang saya sudah katakan bahwa setan itu
pada malam 1 Syawal itu sudah mulai beraksi melakukan kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena setan tidak mau manusia itu suci, tidak mau dosanya diampuni sama Allah. Maka ketika diampuni, maka malam Idul Fitri langsung bekerja setan. Makanya sedikit apapun celahnya setan ambil. Malam Idul Fitri kita anggapkan remeh, ngapain ke masjid? Maka setan mengambil alih, dipanasin saja, nggak usah, ya kan? Maka masjid menjadi apa? Sepi malam takbiran. Yang ada cuma bocah itu mukulin bedu, ya kan? Ini harus kita antisipasi. Tipu setan terus tipu daya setan. Ya, apalagi silaturahmi itu luar biasa manfaatnya. Ya, di bulan Syawal udah pada putus nih silaturahmi. Habis Idul Fitri sholat selesai, nggak pada jalan, nggak pada kunjung sana kunjung sini. Yang kerja mulai kerja, yang dagang mulai dagang. Buat apaan sih? Padahal manfaatnya luar biasa. Silaturahmi. Man ahabba ayyubsatallahu fi rizki, barang siapa yang kepengen rizkinya dimudahin, digampangin, falyasil rahimahu, ya maka menyambung tali silaturahmi. Barang siapa yang umurnya pengen diberkahi, perpanjang tali silaturahmi. Nah, setan tidak mau tuh umat Islam untuk saling bersilaturahmi. Udah nggak usah datang, ntar juga ketemu di masjid. Yang ke masjid nggak datang, nggak ketemu. Ketemu di lapangan kali, ya kan? Nggak ketemu. Padahal satu RT tinggal di sini bareng, yang kan sering bercanda, pasti dosa banyak. Nah, konsepnya siapa yang datang? Pertama, yang muda datengin yang tua. Anak datengin orang tua, gitu ya. Murid datengin guru. Nah, yang awam datengin yang alim. Nah, gitu ya. Datang. Jadi jangan main tungguan, lu nggak datang. Yang konsepnya tadi, yang muda datengin yang tua. Oh, ada yang tua datengin yang muda, berarti yang muda lebih alim, ya kan? Atau, ya kan? Murid mendatangi guru. Jadi jangan semuanya pengen didatengin, kayak jamban dong, ya kan? Jamban pengen aja datengin kan? Memaafkan bagus, tapi ya meminta maaf bagus, tapi memaafkan lebih bagus, ya kan? Minta maaf mulia, tapi memaafkan lebih mulia, gitu ya. Jadi minta maaf sebanyak-banyaknya, terutama kepada orang yang setiap hari kita temui. Nah, itulah momennya. Maka ini sudah mulai pudar karena setan tidak mau, ya. Apalagi amalan yang harus kita kerjakan, tetap istiqomah dalam memakmurkan masjid ibadah ini. Selesai Ramadan, malam takbiran, subuhnya udah sepi, ya, Johor asar sepi, nggak ada yang azan. Kenapa? Karena setan memang pinter, punya senjata ampuh. Apa kata setan? Udah nggak usah ke masjid, kemarin udah 9 penuh, jangan pahalanya udah
Udah banyak, nggak usah dah. Jangan, sekarang mau lebaran. Akhirnya apa? Sampai sekarang belum datang lagi ke masjid. Kenapa? Dalilnya tadi. Kemarin Ramadan sudah penuh, pahalanya udah banyak. Sampai ngaji, baru buka lagi nih, ya kan? Untung nggak lupa, ya kan? Kita kalau saya hitung-hitung ini hampir 2 bulan lebih ya. Ini celah sekecil apapun, setan mengambil kesempatan biar kita berlumuran dosa kembali. Celah imam udah kosong lagi sekarang nih. Apa THR-nya kurang besar kali kemarin ya? Imam udah sepi lagi imam. Bikin jadwal lagi ya. Jadi pokoknya setan sekarang setengah mati, kekuatan penuh, sekecil apapun dijadikan momen untuk manusia untuk berbuat maksiat dan dosa. Kenapa? Karena kemarin dosa itu udah habis, sudah habis, ya kan? Makanya hati-hati ya, kita jangan tertipu dengan kata-kata manis setan. Udah kemarin udah. Nah, apalagi yang sering kita lupain, puasa Syawal. Ya puasa Syawal. Nah ini nih yang banyak terlupakan. Puasa Syawal kan sunnah. Kemarin udah sebulan penuh wajib. Akhirnya dengan ucapan yang ringan, akhirnya kita tidak kerja. Ngapain puasa? Kemarin udah sebulan penuh. Ini setan ini memanis-manisin kata supaya kita tertib. Padahal Idul Fitri itu bukan poya-poya, bukannya seneng, bukan pesta orang. Idul Fitri itu kembali kepada fitrah, kan? Kita kembalikan kepada fitrah kita, yaitu ibadah. Makanya Syawal itu artinya meningkat, bukannya malah kendur, ya kan? Jadi tambah meningkat. Syawal puasa sunnah berat itu, sangat berat. Man shoma Ramadhana summa atba'u sittan min Syawal pada kasyamu dahri. Kenapa puasa Syawal itu berat? Karena pahalanya besar. Barang siapa yang berpuasa penuh di bulan Ramadan, diikuti 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Luar biasa. Tapi setan nggak mau, makanya setan apa? Menggoda terus. Hari kedua udah masih banyak kue, besok aja. Hari ketiga masih banyak tamu, jangan puasa. Hari keempat, lo baru kemarin sebulan capek, istirahat dulu. Ayo, seminggu jalan-jalan ke pantai. Pulang ke pantai masih capek, ayo. Akhirnya sampai sekarang agak. Setan emang nggak mau. Pokoknya sekecil apapun celah kita dipakai manfaatin sama setan. Ya. Tuh, makanya jangan tergiur oleh kemenangan kita, sehingga kita akhirnya kelebihan jadi kalah. Maka puasa Syawal sangat penting. Ya. Dalam satu penelitian kan dikatakan siapa yang puasa 1 hari maka akan sehat 10 hari. Jadi sehatnya 10 sehat puasanya 1 hari, sehat 10 hari. Berarti kalau kita 30 hari puasa berarti sehatnya 300. Nah, kalau ditambah Syawal 6 hari berarti 60 tambah 300, 360 hari. Nah, itulah maksud hadis tadi. Barang siapa yang puasa Syawal 6 hari setelah Ramadan, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun. Nah, ini pahalanya besar. Cuman kita jarang karena meremehkan. Ya kan, udah kemarin sebulan, ya. Tuh. Apalagi yang tidak mau setan lanjutkan sholat witir.
Nah, kemarin Ramadan kita sholat witir kan tuh 3 rakaat, udah cakep itu, bagus banget. Karena salah satu wasiat Nabi kepada umatnya adalah sholat witir. Nabi selama hidup nggak pernah ninggalin sholat witir. Karena pahalanya sangat besar. Makanya Nabi pesan jangan tinggalkan sholat witir walaupun cuma 1 rakaat. Nah, maka di bulan Ramadan latihan tuh sebulan penuh kita 3 rakaat. Nah, masuk Syawal jangan ditinggalkan. Lanjutin witirnya. Kalau kamu jangan nggak ada lagi terawih di luar Ramadan. Witirnya saja dawamkan. Apa manfaatnya salat witir itu? Manfaatnya diantaranya Allah beri kekuatan kita dalam menghadapi musibah bencana dunia. Jadi kalau kita pengen kuat, tabah dengan cobaan dunia, dawamkan sholat witir. Walaupun cuma 1 rakaat. Jangan. Jadi dawamin nih sholat witir. Kalau kemarin kita habis sholat isya, selesai isya kita sholat ba'diyah 2 rakaat, terus taraweh 20 rakaat, terus witir 3. Sekarang habis sholat isya, ba'diyah, witir itu 3 rakaat. Setiap malam, yang bagusnya mah ya sebelum subuh. Tapi kalau kita nggak takut kelewat, maka kerjakan setelah sholat. Bisa kayak kemarin aja, habis taraweh, ya kan? Jadi Nabi sesibuk apapun, kondisi bagaimanapun, witir nggak pernah ditinggalkan. Kenapa? Karena lebih baik daripada dunia dan langit beserta isinya. Kalau qobliyah subuh itu kan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau witir lebih dahsyat lagi, ya kan? Jadi jangan bangga kita dengan salat qobliyah subuh. Ternyata yang lebih dahsyat lagi maka witir. Maka dawamkan witir kita. Ya, 3 rakaat. Bagaimana caranya? Kalau kita tarawih kan kemarin 2 rakaat, 1 rakaat. Nggak ngapa-ngapa, dilanjutin saja 3 rakaat. Ya, 3 rakaat langsung. Ya. Saya niat salat witir 3 rakaat, ya, karena Allah Ta'ala, ya, baca Fatihah, ya, mau surahnya yang panjang Sabihis boleh, Al-Ikhlas, An-Nas boleh, atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, langsung, nggak usah pakai tahiyat awal, langsung aja. Rakaat berdiri, rakaat kedua berdiri lagi, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Itu. Jadi lebih baik dunia beserta isinya, langit beserta isinya. Kita diberi kekuatan, ketabahan dalam menghadapi cobaan dunia. Itu witir. Ya. Allah mudahkan dalam ibadah. Nah, tambahannya lagi, manfaat witir, Allah akan mudahkan kita untuk beribadah. Ya. Jadi kalau pengen ibadah kita agak ringan, agak gampang, apa sih saya susah banget ke masjid, kenapa susah ngaji? Coba dawamkan witir. Ya. Karena salah satu manfaatnya itu orang yang sering yang mendawamkan, istiqomahkan witir, Allah mudahkan dalam beribadah, kekuatannya. Ya, nah, maka jangan ditinggalkan witir. Jadi jangan kemarin udah. Nah ini bahasa begini nih emang setan resep banget. Kemarin udah Ramadan. Kemarin udah. Jadi kan sesuatu yang bisa menghancurkan manusia adalah mengingat-ingat kebaikannya.
Nah, jadi kalau kita selalu ingat kebaikan kita, ya udah hancur kita. Ya. Nah, maka kebaikan yang telah kita lakukan seharusnya kita baik lupakan, biar kita mau melakukan kebaikan yang baru gitu. Jadi jangan diingat. Justru yang perlu kita ingat itu apa? Dosa-dosa kita, biar kita selalu beristighfar. Nah, itu. Nah, jadi jangan pernah mengingat-ingat kebaikan kita. Nah, tapi ingatlah dosa-dosa kita, lupakanlah kebaikan kita, biar kita mau melakukan perbuatan baiknya lagi. Tuh, ya. Nah, jadi sekali lagi, pokoknya sekarang setan lagi dahsyatnya nih, lagi gencar-gencarnya menggoda kita. Pengajian jangan dulu, masih banyak kue minggu depan jangan dulu, nanti baik, masih banyak urusan. Masih jalan-jalan, ya kan? Jalan-jalan sono, jalan-jalan sini, kan ini bahaya. Ya. Jadi menghancurkan pahala kita yang telah kita raih di bulan Ramadan. Padahal pengajian itu adalah sesuatu yang sangat, ya saya tahu sih, walaupun pengajian kita nggak dibuka di sini, tapi kita ngaji di mana saja, nah, gitu ya. Enakan Ramadan apa enakan bukan, Pak? Nah, kenapa enakan Ramadan? Karena nggak kondangan. Kemarin yang kondangan banyak banget, kondangan, arisan, TLT, ya kan? Baru kemarin masuk kondangan udah 3, arisan udah mulai 3 juga 1 minggu. Enakan Ramadan kalau begitu, Pak ya. Ya kan? Udah mulai ini nih, ya. Ya mungkin pertimbangannya itu kali ya, kalau kita PRT ini dimulai, nah, takutnya arisan jadi beban lagi. Ya. Nah, jadi ngaji jangan dijadikan beban karena mulangin. Ini juga ada ungkapan kan, ngaji banyak uang, dapatnya banyak potongan. Niatnya bukannya buat nabung. Kalau nggak mau dapat potongan, ya dimanapun kita kalau nabung pasti dipotong. Di bank ada potongannya nggak? Potongan ini, potongan itu, belum ngasih kuehnya. Ngapain ngaji? Nah, ini bahaya. Setan lagi, ya kan? Ya. Jadi niatnya bukan nyari duit, ya kan? Kita nyari berkah, ikhlas. Kapan lagi kita mau sedekah? Kan kata Nabi, barang siapa yang memberikan makanan atau dana untuk orang yang belajar di jalan Allah, dengan 1 suap itu kan dibalas dengan 1 gunung Uhud. Kan gede banget itu. Ya kan, kita membiayain pendidikan anak kita buat ilmu agama, ya, sedikit dibalas seperti gunung Uhud. Apalagi ngasih makan sebanyak orang, berapa suap? Bang Hendrik tadi berapa suap itu? Ya kan? Lo gede banget pahalanya ngasih makan orang yang sedang belajar di jalan. Jadi jangan pernah mikirnya ekonomi. Secara ekonomi betul kita rugi, ya kan? Kita naruh sekian, ya kan? Potong sekian, ngasih konsumsi sekian, ya rugi. Ya, kalau gitu kita tidak mau ikut pengajian. Ya, kenapa? Karena hitung-hitungan. Nah, tapi dengan adanya pengajian kita banyak ngeluarin biaya, insya Allah, nah, tambah berkah. Yang namanya rezeki kan bukan hanya harta, sehat, kan rezeki juga. Teman, kata Nabi dalam satu hadisnya, orang yang istiqomah selalu mendatangi tempat majelis ilmu dapat 2 kemuliaan yang akan terus menemani dia sampai ajal. Yang pertama apa? Ilmu akan menjaganya. Nah, jadi kalau orang yang selalu istiqomah mendatangi majelis ilmu, dia ilmunya akan menjaga sampai ajalnya. Yang kedua, teman yang baik yang akan selalu menasihati untuk akhirat. Jadi 2 keuntungan orang yang selalu hadir di majelis ilmu sampai ajal menjemputnya. Yang pertama ilmu menjaga dirinya,
Yang kedua, temannya yang baik yang selalu saling menasehati dalam urusan dunia, dalam urusan akhir. Ya. Jadi sekali lagi niat kita ngaji ada arisannya, bukan mencari untung. Nggak bisa. Secara ekonomi nggak bakalan. Jangan. Tapi kita mencari berkah. Ya. Itu. Nah, oleh karena itu pengajian ini kita ramaikan, ya, maka kita niatkan yang lurus, bukan untuk mencari untung, tapi berkah, ya kan? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, ya kan? Kita ngaji rajin, tapi nggak dapat, mudah-mudahan anak saya yang dapat, kan begitu. Saya ngaji nggak hafal-hafal, mudah-mudahan anak saya dimudahkan dalam menghafal. Itu namanya berkah. Jadi berkah sering ngaji tapi dapat ilmunya enggak ke anak. Kalau nggak anak ke cucu. Ya kan? Gitu. Jadi jangan aku udah tua nggak bakalan bisa ngaji. Dan yang namanya ngaji adalah dalam rangka memperbaiki ibadah kita. Maka jangan pernah puas dengan ibadah yang telah kita lakukan. Ya kan, dalam kitab Nasuhil Ibad dikatakan sholat tidak khusyuk itu tidak diterima. Nah, sekarang sholat kita khusyuk enggak? Ya enggak. Ya kan? Ini kan keras. Artinya apa? Kita disuruh belajar, maka jangan pernah berhenti. Aku udah rajin sholat, ngapain gua ngaji? Sholat kita belum tentu diterima, makanya masih perlu apa? Ngaji, belajar, ya kan? Sedekah kita, gua nggak usah ngaji, sedekah gua udah banyak, udah rajin. Sedekah kita belum tentu diterima tanpa adanya ilmu. Makanya perlu ngaji lagi, belajar. Makanya belajar itu tidak ada batasannya, kecuali udah mati baru berhenti. Nah, jadi jangan pernah puas dengan apa yang telah kita lakukan selama ini. Ibadah kita, tahajud kita, puasa kita belum tentu diterima, maka perlu kita sempurnai dengan ilmu, ya kan? Nah, maka ngaji di mana saja kita ngaji, cari di mana ya. Nah, maka menghidupkan majelis ilmu itu pahalanya sangat besar. Nah, cuman cobaannya juga besar banget, ya kan? Segen bawaannya, ngantuk, ya kan? Ada urusan gitu kalau pengen ngaji mah ya. Nah, makanya niat yang kuatlah yang bisa mengalahkan semuanya. Kita yakin, gitu ya. Nah, maka dengan keyakinan, maka dengan niat tulus, ikhlas kita bisa berangkat ngaji. Ya, sekarang alhamdulillah nih banyak. Ya, dan besok PRT gimana ini? Nah, mudah-mudahan tetap istiqomah. Nah, jangan lupa minggu besok juga kita ada pengajian bulanan, ya kan? Seharusnya kemarin ada tuh salat tasbih minggu kedua, karena nggak ada yang gerong-geroin, nggak ada juga. Ya belum mulai ya tasbih di minggu kedua ya, nanti kita hidupkan kembali, ya kan? Nah, karena kalau bukan kita, ya siapa lagi? Ya kita mencontohkan buat anak-anak kita gitu ya, walaupun kita udah bisa, nah, tapi kan anak-anak kita belum tahu, maka kita contohkan dengan mengadakan sholat tasbih sebulan sekali. Nanti anak kita ajarkan, dia melihat, dia mempraktekkan, oh begini ya. Ya kemarin sholat gerhana, ya kan kita ngadain juga, ya kan? Tujuannya apa? Ya kita udah bisa, anak-anak kita yang belum bisa, dia bisa ngelihat, dia bisa ngikut, oh begini. Karena yang praktek ya dengan teori ya pasti berbeda. Nah, maka teori ya harus dipraktekkan.
praktekkan gitu. Maka jangan menganggap remeh hal-hal yang ringan. Gue udah bisa. Gue udah bisa. Ya, itu harus kita buktikan. Nah, yang lebih susah lagi adalah istiqomah. Nah, ini yang lebih susah. Ya. Maka kalau udah dapat ilmunya, kita amalkan dan kita istiqomah. Kan kemarin sudah ada yang baca Quran udah tamat. Jangan. Nah, sekarang diapa ini? Lanjutin. Jangan berhenti. Ini Quran dilepit lagi, taruh di lemari. Buka lagi kapan? Ramadan tahun akan datang, ya kan? Ngaji lagi, ya, lanjutin. Nah, kemarin subuh seneng tuh, bulan Ramadan banyak tuh, ada paling dikit dua baris, ada 3 bar. Sekarang sebaris juga nggak penuh. Ya. Ya, itu istiqomahnya yang belum ya. Nah, jadi mudah-mudahan pengajian kita tetap istiqomah, semangat kita itu yang terpenting, ya kan? Dan juga yang penting lagi kita dipanjangin umur kita. Ada banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, ya kan? Di bulan Syawal kemarin pagi-pagi masih sehat, gentayangan, malamnya meninggal. Kan itu serem banget ya. Apalagi cuaca panas begini, berapa derajat pagi orang panas? Indonesia 30 ya? 30 lebih. Cina 65 ya? Ini jemur baju kebakar. India 45 derajat, aspal meleleh. Aspal meban udah nyatu. Ya, makanya ya hanya kita bersyukurlah. Nah, untung kita nggak segitu. Nah, maka bersyukur kita harus tingkatkan kembali gitu ya. Caranya bagaimana? Dengan memperbanyak ibadah gitu ya. Biar Allah jaga kita, keluarga kita, kampung kita, negara kita, biar berkah, selamat dari segala musibah dan bencana. Yang kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan ya saudara-saudara kita, jamaah kita yang kurang sehat, yang Pak Sahadi, ya terus siapa lagi yang kemarin yang masih sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti semula. Yang punya hajat, Allah kabulkan hajat keinginannya, khususnya buat saya berbaik dan Taufik. Ya mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, rahmah, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga program masjid kita biar berjalan lagi nih ya. Ya pembangunan ya kita tetap kita lakukan, terus juga bagian peribadatan, program-program yang baik tetap harus kita lakukan, kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah permudah, Allah gampangkan. Yang terdekat adalah Idul Adha, harus kita persiapkan dari sekarang, ya kan? Kalau nggak ada yang gerok-gerok, ya nggak ada yang korban, ya kan? Jadi harus ada yang galakan dikit gitu, ngetin, ya kan? Dikit-dikit maksa nggak apa-apa lah. Emang kita imannya perlu dipaksa, kalau nggak dipaksa kayaknya agak susah gitu ya. Jadi panitianya yang galakan dikit PRT, ya kan? Setengah preman nggak apa-apa lah. Emang keimanan kita emang masih belum ada. Itu kan sunnah yang ikhlas aja ya. Susah kalau bukan ikhlas, mau ada panitia yang mau aja datang, ya nggak bakal ada yang datang ya kan. Ya. Jadi kita berdoa program masjid kita, majelis taklim kita berjalan lancar, Allah mudahkan. Dan juga yang punya cita-cita Allah kabulkan hajat dan keinginannya, yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya hutang berkelunas hutangnya, yang keluarganya yang sedang punya masalah jadikan bersakinah mawaddah rahmah, yang belum punya keturunan atau keturunan yang banyak, yang belum punya kerjaan Allah kasih kerjaan yang baik, yang sudah ada biar Allah istiqomahkan, Allah mudahkan, diberikan istri yang banyak, yang halal, yang berkah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Dari saya sekian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.